Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat beribadah untuk kita semua pada hari ini. Biarlah kita mempersiapkan kehidupan kita, persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu saya mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Biarlah berkat di hari Minggu ini kita bisa dapat rasakan dalam kehidupan kita penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan semakin kita rasakan hari demi hari, pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan kita dapat rasakan. Baik, kita akan menaikkan pujian Kaulah Segalanya. Kita ulang pujian ini dan saudara kita untuk bangkit berdiri. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku.
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan dan kami agungkan nama-Mu. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami, oh Tuhan. Karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib demi menebus dosa kami, oh Tuhan. Demi menyelamatkan kami, oh Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan, terima kasih.
Terima kasih untuk segala kebaikan dan perhatian-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini, Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena kasih dan kemurahan, Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Tanpa Engkau menyertai dan melindungi kami, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perhatian-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Hingga pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami datang hadir beribadah kepada Engkau, Tuhan. Maka dari itu Tuhan, layakkanlah setiap pribadi kami, oh Tuhan. Layakkanlah kami para pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini, Tuhan. Baik singa, poet musik, bahkan hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, oh Tuhan. Hingga pada hamba-Mu nanti yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, oh Tuhan. Engkau urapilah kami semua, Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Engkau urapi semua kami sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, oh Tuhan. Agar apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini, Tuhan, ibadah dan pelayanan yang kami kerjakan, Tuhan, dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Layakkan dan suci kuduskanlah setiap kehidupan kami, Tuhan. Untuk kami dapat menaikkan pujian syukur kami hanya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhan. Engkau tuntun dan sertai, Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhan. Dan kami berdoa juga, Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu yang mungkin masih ada dalam perjalanan, oh Tuhan. Engkau tuntun sertai, tibakan dengan selamat di tempat ini, Tuhan, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Agar kami dapat bersama-sama bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Dan bila ada pekerjaan iblis, oh Tuhan, yang ingin mengganggu kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan, bersatu hati kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, Tuhan. Kami usirkan dalam hati kami dari tempat ini, Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus akan memberi kami kemenangan, kebebasan. Roh Allah akan hinggap dalam kehidupan kami, menuntun kami saat kami menyembah dan memuji nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya ucapkan kepada kita semua Shalom. Selamat pagi. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu limpah dalam kehidupan kita, hingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan dengan segala persoalan yang kita hadapi. Tapi kita yakin dan percaya jika kita mau datang berserah kepada Tuhan, kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala permasalahan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan kita, memberi kita kekuatan dan jalan keluar untuk segala pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Baik, kita akan melanjutkan pujian kita angkat pujian mengenal-Mu.
dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan menaikkan pujian dari nyanyian tambahan nomor 71.
Tuhan, waktu saya persilakan untuk sangkor umum menaikkan pujiannya, kita ulangi pujian ini dan saya persilakan untuk sangkor umum menaikkan pujian. Hanya padamu hatiku percaya.
Puji Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong kehidupan kita semua, dan biarlah pujian yang sudah kita persembahkan ini dapat naik dan berkenan menyenangkan hati Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita akan menjalankan korban persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Allah itu baik. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih untuk korban persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua. Dan waktu yang sisa ini kita pergunakan untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Baik, maka dari itu baiklah kita mempersiapkan hati, pikiran kita, dan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, agar firman yang kita dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi mengambil bagian dalam tanah hati kita yang baik, dapat berakar, bertumbuh, berbuah-buah, dan kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, Kami Perlu Kau Tuhan.
Kemanakah kami mencari? Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. kami perlukan. Kami perlukan Haleluya. keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu, oh Tuhan. butuhkan sentuhan Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat Kami tak dapat jalan sendiri. sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Tuhan, Kami perlu Kau. kami perlu Haleluya. keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. kami perlu. Kami perlu Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan
hati kami yang dalam, kami butuh Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh pelayanan-Mu Tuhan, kami butuh kasih-Mu, kami butuhkan karya-karya penyelamatan, kami butuh Tuhan bekerja di hati kami. Biarlah Tuhan sanggup memberikan kami kemenangan melewati badai, cobaan, tantangan. Kami butuh Tuhan untuk melakukan perkara yang ajaib, yaitu karya penyelamatan. Sebab itu pagi ini Tuhan, dudukkan kami dengan tenang. Seberapa banyak waktu yang kami dapat gunakan untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu tidak fasih dalam berkata-kata, tapi pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan malaikat dan para bala tentara sorga akan menjamah setiap hati kami untuk kami dapat menolong diri kami dan orang lain, dapat memenangkan jiwa dan banyak jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah doa permohonan kami, sukacita kami yang berlimpah. Kami bersama akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, hati kita bersukacita hari ini karena kebesaran Tuhan yang luar biasa memberikan kita kesempatan untuk kembali berada di dalam rumah Tuhan, melihat kebesaran-kebesaran Tuhan lewat firman-Nya, dan biarlah pelayanan yang kita kerjakan hari ini mengerjakan pelayanan pendamaian. Puji Tuhan. Ya, kita sampai pada proses pembenaran. Untuk diselamatkan, kita melewati namanya proses pembenaran. Roma pasal 5 ayat 1. Roma pasal 5 ayat 1. Ya. Silakan. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Teruskan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Baik. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini proses pembenaran untuk saudara sampai pada penyelamatan, diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Kita melewati proses pembenaran, yaitu berdasarkan iman kita kepada Allah. Ini kalau kita bahas tentang iman ini, saudara, luas. Ya, satu kitab yang membahas tentang iman namanya kitab Yakobus. Ada iman yang berdasarkan Taurat dan ada iman yang berdasarkan kasih karunia. Iman yang berdasarkan Taurat adalah hasil pembenaran berdasarkan perbuatan-perbuatan. Tapi iman berdasarkan kasih karunia adalah iman yang menerima anugerah penyelamatan, disebut pembenaran, dibenarkan tanpa melakukan sesuatu. Ya, karena itu kita terima saja. Itu dalam konsep penyelamatan, orang yang mau diselamatkan itu berdiam diri, saudara. Orang yang mau diselamatkan itu tenang. Orang yang mau diselamatkan itu tidak melawan. Itu proses pembenaran. Orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan itu dia pasrah kepada Allah. Ia pasrah kepada kehendak Allah. Orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan itu tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, tidak apalagi marah-marah tanpa sebab. Oleh karenanya hari ini kita beroleh anugerah pembenaran. Benarkan karena apa? Dibenarkan karena iman.
Apakah berdasarkan Taurat? Tidak. Berdasarkan kasih karunia kita beroleh pembenaran, pemberian. Ya. Di dalamnya kita tidak melakukan sesuatu pekerjaan apapun. Ini ya sangat dalam, Saudara. Kalau kita dalami ayat-ayat ini, tetapi juga perlu waspada karena pola pikir yang sempit akan menimbulkan penafsiran yang dangkal di dalam menelaah firman Allah, sehingga kita tidak mampu mengerjakan pekerjaan firman itu berdasarkan karya-karya Allah itu sendiri, tetapi kita berdasarkan pola pikir kita sendiri. Haleluya. Kita memperoleh kesempatan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu, Ya. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, terus, tetapi karena rahmat-Nya tapi karena kasih karunia, anugerah, rahmat. Ya. Karena anugerahnya. Terus oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. pertama, lewat permandian kelahiran kembali, baptisan, saudara dibenarkan di situ. Dan yang kedua adalah pembenaran berdasarkan pekerjaan roh. Pembenaran berdasarkan baptisan, yang belum dibaptis, ya, saudara masuk dalam baptisan itu adalah menerima proses pembenaran dalam tanda kelahiran permandian kembali dan dalam tanda kepenuhan roh. Lalu bagaimana dengan pertobatan? Pertobatan itu adalah hasil dari pembenaran yang dikerjakan oleh Allah. Di situ manusia sadar, akil balik, bertobat, tidak mau melakukan hal-hal yang buruk, tetap mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Ada orang yang sudah dibaptis, ya hidupnya sama dengan dulu, karakternya, pola pikirnya sama. Karena dia berpikir bahwa saya sudah dibaptis, ya tidak perlu berubah. Berubah, saudara. Ya, berubah itu adalah proses pembenaran. Kalau saudara tidak mau sampai pada proses pembenaran, dibenarkan oleh Allah, maka saudara akan tetap hidup dalam tuntunan Taurat. Nah, Taurat itu saudara sudah lakukan 9, kalau 1 gagal maka belum ya diterima. Dan itu terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Orang itu baik sekali. Ya, mungkin kita bertetangga 30 tahun, orang itu baik sekali. Tapi satu saja kesalahannya, saudara tidak bisa maafkan dia. Itu sanksi Taurat yang dimiliki oleh manusia. Ya, satu aja. Ya, satu aja. Apalagi kalau kita lihat dari jauh, hanya kita analisa berdasarkan debat, oh itu baik, ya. Tetapi kita temukan satu kekurangan, maka itu meruntuhkan ya nilai simpatik kita kepada seseorang. Karena itu saudara, ya di dalam menerima anugerah pembenaran itu kita jalani dengan tekun. Terus kita kerjakan, ya. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada anugerah. Ya, di dalam anugerah itu kita sendiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sehingga kalau saudara diselamatkan hari ini, kita menerima Yesus hari ini,
kita beroleh kesempatan untuk masuk pada rancangan Allah. Ya, kita boleh bermegah di dalam kepengikutan kita kepada Tuhan, walaupun itu sengsara, proses. Ya, tidak ada keberhasilan tanpa proses, saudara. Ini Alkitabiah loh. Ya, haleluya. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sengsara itu tidak harus berdarah-darah, saudara. Sengsara sekali ya melayani Tuhan. Tetapi sengsara itu adalah tanda pembayaran harga untuk menerima anugerah penyelamatan. Sengsara. Ada yang datang hari ini dengan penuh perjuangan. Ada yang sakit. Itu sengsara, saudara ya. Ya, ada yang melayani mungkin dengan terpaksa. Kadang orang melayani kalau semangat, kalau banyak orang. Ya, sedikit orang, itu bagian dari sengsara. 2-3 orang berkumpul, Alkitab katakan, aku ada di antara mereka. Karena itu proses sengsara ini, saudara, adalah tanda pembayaran harga yang harus kita terima. Mungkin saudara sudah ajak suami, ajak anak, ajak keluarga tidak mau ke gereja. Tetapi saudara yang berjuang untuk datang, itu adalah tanda pembayaran harga yang saudara terima. Ya, jadi kita tidak sampai pada keberhasilan tanpa proses. Tidak ada keberhasilan tanpa proses. Semuanya melewati proses dengan caranya sendiri. Betul? Ya. Semua akan melewati proses dengan caranya sendiri. Beda cara memasak nasi dengan beda cara memasak ikan, beda cara memasak sayur, ya, beda cara memasak daging. Tetapi prosesnya harus melewati proses pembakaran. Ya, dibakar, dipanaskan sampai benar-benar mendidih. Lihat sudah matang, ya prosesnya berbeda, saudara ya. Ya, jangan melihat sajiannya yang lezat, bagus, enak, tetapi proses panjang. Ya, haleluya. Untuk menikmati daging babi yang lezat di meja, saudara, itu prosesnya panjang. Berapa lama coba? Ada yang beternak di sini. Kadang 1 tahun. 1 tahun. Ya, dipelihara, dikasih makan baik-baik, sakit dirawat. Semua makanan lezat, prosesnya panjang. Saudara menikmati ikan enak, itu prosesnya panjang. Kita tidak tahu berapa lama dia hidup di dalam air. Ya, lalu ditangkap, lalu diolah, lalu disajikan. Nggak tahu. Saudara berapa umurnya? Atau ada yang beli ikan baru tanya, umurmu sudah berapa? Ada? Ya, setua tidak bisa lagi. Ini saudara, semua kita ambil. Karena daging manusia beda dengan daging hewan beda, dengan daging ya burung di udara beda dengan daging-daging yang lain. Tetapi semua melewati proses. Saudara pun sampai hari ini proses kita lewati. Ya, kalau saudara sampai gemuk itu ada prosesnya. Ya, mau sampai tubuh ideal, prosesnya juga ada. Bisa tahan makan, ya tahan semuanya, namanya diet. Wah, diet. Ya, dan itu butuh proses. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan hasil. Ini proses. Sama dengan kita makan beras, makan nasi. Ya, bukan saudara langsung timba dari karung terus cuci. Itu proses panjang. Ya. Melewati proses penuaan, baru persemaian, baru penanaman, berbulan-bulan, ya, baru ya dipanen lagi. Ya. Baru digiling, dibersihkan, ya, kemudian diolah menjadi makanan. Ada proses.
gereja juga melewati proses. Untuk kita sampai hari ini, ya, saya hampir 20 tahun berada di tempat ini, saudara. 20 tahun itu bukan singkat. 20 tahun itu adalah proses yang panjang. Nanti bulan Mei 20 tahun saya di Kilo 18. Ya. Tetapi proses yang benar adalah proses perbaikan, baik dari hari semakin baik. Ya. Karena apa? Kita ingin sampai pada keberhasilan. Demikian juga dengan proses keselamatan, kita tidak terima begitu saja, tetapi ada proses yang Tuhan buat lewat turunnya Yesus sebagai makhluk surga Allah yang turun menjadi manusia dan akan menyelamatkan manusia berdosa untuk masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena itu kita hargai, saudara. Ya, kita hargai. Maka itu Bapak dan Ibu di rumah, sampaikan kepada anak-anak kita, kamu makan nasi ini ya tidak langsung jadi. Proses panjang, jangan bilang gampang. Saya ingat didikan ya orang tua saya dulu, ya begitu ada sisa di piring, langsung kamu tidak bisa menciptakan nasi sebutir pun dan tidak boleh dibuang. Ya, jadi kalau makan itu bersih-bersih betul, saudara. Enggak ada yang sisa, bersih. Ya, sudah dibersihkan begitu masih rasa kurang juga. Iya toh? Itu proses. Beda dengan sekarang. Ya, ngambil banyak, tapi tidak mampu habiskan. Karena apa? Kita ingin melihat bahwa cara berpikir, cara pandang, cara kita menilai sesuatu berbeda-beda. Tetapi ingin saya sampaikan kepada saudara bahwa proses penyelamatan itu sungguh luar biasa. Dan saudara tidak mau terima proses, maka saudara tidak akan sampai pada titik perubahan. Proses yang pertama adalah tanda kelahiran kembali. Proses kelahiran kembali. Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3. Ya. Ayat yang pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, ya, seorang pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama Yahudi. Terus ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Teruskan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Terus. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Terus. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya, Ya. dan dilahirkan kembali?" Dan dilahirkan lagi ya? Lagi, Ya. Terus. jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Tidak masuk ke dalam kerajaan. Itu tanda pembenaran. Pertama dari air, kenal dengan baptisan, dan dari roh, kepenuhan Roh Kudus, yaitu tanda pembaruan. Sekarang orang ambil sepenggal. Kalau alirannya adalah Roh Kudus, maka Roh Kudus saja yang perlu, baptisan tidak perlu. Kalau alirannya adalah baptisan, maka dia berkata tidak perlu Roh Kudus, air dan roh. Sama dengan di dalam Titus tadi, kamu memperoleh anugerah pembenaran lewat permandian kembali, ya, dan lewat kepenuhan roh. Ya. Ini sangat berbahaya kalau seorang yang mendalami Alkitab
lalu memilih ayat Alkitab itu sesuai dengan keperluannya. Ya. Ini yang berbeda yang terjadi sekarang. Tidak lagi melihat firman itu secara utuh. Ya. Sehingga firman yang kita terima dapat membawa kita pada proses penyelamatan. Jadi semua ada proses, tidak ada keberhasilan tanpa proses yang benar. Proses. Seringkali orang tidak mau diproses. Ya, proses. Saudara ya, untuk kita sampai seperti ini lewati proses yang panjang. Ya. Tanda manusia tidak mau menerima proses, ya, berbagai cara dilakukan agar tetap kuat, agar tetap sehat bugar, agar tetap terpelihara. Tetapi proses penuaan itu, saudara, tidak bisa kita hindari. Ya, proses penuaan, rambut mulai putih, ya, muka mulai keriput. Dulu jalan tegap lurus, sekarang bengkok-bengkok, saudara ya. Karena tubuh kita ini sementara. Bukan terjadi pada saudara saja, saya pun mengalaminya. Mata mulai rabun, saudara. Ya, kabur. Kemudian apa lagi? Banyak hal. Ya, banyak hal. Kita tidak bisa ya berkata bahwa saya tetap kuat nanti. Ya. Maka itu manusia saling tolong menolong. Ada yang tahu ilmu kesehatan, ada yang tahu ini, lalu konsultasi. Ya, gereja hanya bisa konsultasi tentang keselamatan. Konsultasi yang lain, saudara, ya, kaitannya dengan nikah, dengan masalah-masalah dalam keluarga, itu silakan. Ya, kalau sampai urusan kesehatan, ya, baru pendeta kasih obat, itu salah. Ya, pendeta doakan, doa, ya, dalam nama Yesus, seterusnya konsultasi ke dokter, kan begitu. Ya, supaya apa? Supaya berjalan dengan baik. Karena proses itu membawa kita semakin tekun. Ya. Kita kembali di surat Roma pasal 5 ayatnya yang keempat. Ayat yang ketiga dan empat. Dan bukan hanya itu saja, Ya, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. kita bermegah dalam kesengsaraan. Ya, sengsara. Saudara bayar harga melayani, bayar harga beribadah, perjuangan. Kita datang berkorban dengan begitu luar biasa. Ikuti fellowship kita berkorban. Bayar harga. Belum sebanding dengan harga yang dikerjakan oleh Kristus, darah yang termahal. Terus, Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, terus kan? dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Tekun. Ya, tidak ada pekerjaan yang langsung mulai apapun jualan, pedagang asongan, ya, tukang tambal ban, saudara harus hargai. Ya, kecil pekerjaan itu mereka kerjakan dengan tekun, pelan-pelan. Pedagang kecil-kecil, penjual nasi kuning di jalanan, ya, mereka melewati proses. Kalau saat ini sudah naik mobil, ya, menolehlah pada orang yang masih berjalan kaki bahwa kita pernah seperti itu. Ya, pernah seperti itu.
Ya, saya sering saksikan bahwa waktu saya di Sumatera, ya, berjalan 8 kilo satu kali jalan, hanya melayani 1 jiwa. Tapi saya tekun, saudara. Kalau mungkin apa yang diberi, ya saya tidak berpikir. Tapi saya pegang ayat firman Tuhan ini, ya, bahwa kalau engkau tekun, Tuhan membuatmu semakin tahan uji. Saudara sudah sampai di mana? Sudah tahan uji atau masih tekun? Ya, kalau sudah lewati tahan uji, maka baru pengharapanku. Ini tingkatan-tingkatan ini saudara tidak 1-2 jam. Pagi, ya, bertahan, bertekun. Siang tahan uji, malam berpengharapan. Tidak, butuh proses panjang. Ya, butuh proses panjang. Haleluya. Saya ingat dulu waktu bangun gereja lama, karena memang jemaat belum sebanyak sekarang. Pasir saya cetak sendiri, batu bata saya cetak sendiri. Saya gali di dalam tanah. Gali, saya cetak. Kalau saya dapat 300 biji per hari, aduh puji Tuhan. Ya, berapa lagi? Hanya butuh 2.500, itu lama, saudara. Tidak bisa 1 hari, bertahun-tahun. Ya, kalau ada sepasang prosesnya seperti itu. Ya, sampai sekarang pastori saya belum selesai. Ya, karena apa? Proses begitu panjang. Ya, prosesnya begitu banyak, lama. Kalau hanya fokus ke situ ya bisa saja, tetapi semua mana yang mau didahulukan? Biaya sekolah kah? Sekarang biaya kesehatan, ya, BPJS, ya, puji Tuhan. Kemudian biaya-biaya yang lain, dan kita bisa tidak berdaya, tidak mampu, saudara, tidak mampu, ya, tidak mampu. Karena itu, apapun yang kita hadapi hari ini, mari kita lewati itu sebagai proses perbaikan sampai ke arah yang benar. Untuk apa? Untuk kita nanti bisa disebut orang yang tahan uji. Wah, itu apapun itu, tahan uji. Ya, rupanya jadi pelayan Tuhan, jadi pengikut Tuhan harus tahan uji. Bukan pendeta saja, semua orang untuk dapat mempertahankan imannya. Kadang masalah kecil, apalagi gereja ini, ya, masalahnya banyak, saudara. Masalah kecil kita bisa ciut. Masalah apa? Masalah seragam, masalah tidak diperhatikan, masalah apalagi masalah bingkisan. Ya, kok dia lebih, saya kurang. Masalah yang lain kecil-kecil. Kadang kita tidak tahan uji. Ya, suatu saat, saya berapa tahun lalu, tapi ini menjadi kesaksian saya, saudara, bahwa saya tidak akan memberikan barang yang buruk, bukan busuk, kepada orang lain. Ya, karena dalam situasi sulit, terjepit, ya memang pengharapan tinggi sekali, tapi kadang berbeda dengan yang diharapkan. Saya mengikuti Natal janda-janda, saya diundang. Saya kan bukan janda toh, ya diundang. Oh, nanti datang ada Natal janda-janda. Jadi hadir, saudara. Ya, pembagianlah ke janda-janda. Ada bingkisannya sisa. Ini ada sisa, Om bawa. Wah, senang saya pulang ke rumah. Bawa terigu, bawa beras, bawa apalagi bingkisan lain, kacang hijau dengan susu. Susunya sudah expired. Kemudian kacang hijaunya udah berkutu, saudara. Wah, ini bagaimana ini? Ya, kemudian terigunya sudah gumpal-gumpal, ini terlalu lama kapan disimpan. Kita mau olah bagaimana coba? Tetapi saya katakan itu adalah proses
untuk tahan uji. Ya, kita merasa direndahkankah? Atau memang Tuhan izinkan untuk kita menerima sesuatu yang buruk, bagian dari pembentukan iman kita. Proses pembenaran. Kita dibenarkan itu tidak mudah. Karena itu, saudara-saudara, kalau sudah sampai pada tahan uji, berpengharapanlah kepada Tuhan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau sudah hidup berpengharapan, tidak akan pernah kecewa. Terus. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, Ya. oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ada pengharapan yang berikut, yaitu pemberian roh. Karunia-karunia yang tidak terbatas itu. Yang tidak terbatas itulah yang disebut dengan pekerjaan roh Allah. Ya, lebih banyak dalam PB, Perjanjian Baru, berbicara tentang pekerjaan roh. Tetapi dalam Perjanjian Lama ia berbicara tentang pekerjaan para malaikat-malaikat yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia, tapi Allah sanggup mengerjakannya dalam diri kita lewat pekerjaan roh. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau kemudian hari ini kita masih bertahan melayani Tuhan, proses tidak akan pernah berakhir. Ya, dan kita harus melewati proses yang Tuhan buat. Yang sangat penting bagi anak-anak Tuhan adalah mampu tahan uji atau tidak. Tahan uji atau tidak. Kalau tidak tahan uji, tidak ada hasil, tidak ada manfaat, tidak ada dampak yang dihasilkan. Kita berada di dalam bayang kegagalan. Ya, kita bertahan sampai hari ini. Kita harus menerima proses yang Tuhan buat. Dan tetap katakan, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini saudara kita menerima firman Allah, ya, dalam karya pembenaran itu, ya, di dalam dia kita beroleh keberanian percaya. Efesus 3 ayat 12. Efesus 3 ayat 12. Di dalam dia kita beroleh keberanian. Kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah, ya, dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Terus, melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. kesesakanku, kata Paulus. Jangan lihat penderitaanku. Saudara, jangan lihat kesesakanku, kata Paulus kepada jemaat Efesus. Tetapi supaya kamu jangan tawar hati. Kenapa Paulus berkata demikian? Paulus penuh dengan penderitaan. Saudara, sejarah mencatat bahwa matanya kabur, bahkan bola matanya sebelah pecah dan mengeluarkan cairan yang tidak bisa. Jadi hampir sepanjang jalan Paulus menangis dan butuh orang lain untuk menuntunnya sampai pada tujuan. Karena itu dia berkata, jangan engkau lihat kesesakanku, jangan engkau lihat kekurangan, ya, jangan melihat penderitaan gembalamu lalu menjadi cerita. Proses semua harus dilewati. Tetapi saudara, kita harus melihat Kristus yang telah menderita, yang telah membawa kita pada satu proses iman agar kita tidak tawar hati mengikut Tuhan. Kalau saudara sampai sekarang, oh saya sudah lama jadi Kristen kok masih begini saja, ya mungkin ada yang perlu diperbaiki, saudara. Perbaikan ya itu terjadi dalam keluarga, rumah tangga. Supaya apa?
supaya kita dapat berhasil, kita dapat bekerja, kita melakukan yang terbaik, kita berbuat seperti yang Tuhan mau. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang lebih besar. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita mendengarkan firman Allah tentang proses penyelamatan, dan proses penyelamatan itu melalui baptisan air sebagai tanda pembenaran dan melalui kepenuhan roh. Tidak sedikit orang yang masuk dalam baptisan air terkadang berjalan bersamaan sementara dibaptis dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya sedikit itu ya, banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Tetapi jangan dipermainkan, saudara. Karena itu kalau dua hal ini menurut perjanjian baru adalah satu bukti pembenaran yang dikerjakan oleh Allah, maka melengkapi seluruh pernyataan Alkitab, baik berdasarkan Taurat maupun berdasarkan kasih karunia, kita kerjakan prosesnya pembenaran itu berdasarkan iman. Ya, kalau yang berlaku saat ini adalah baptisan selam, saudara, berdasarkan Alkitab. Ya, jangan bilang dulu, orang dulu itu dibaptis tidak manusia purba pada zaman Nuh, ya. Baptisan dikenal pada zaman Yohanes Pembaptis. Dan itu yang dipraktekkan gereja hari ini. Ya. Kalau orang dulu seperti apa dia? Ya seperti saya sudah jelaskan kemarin bahwa proses ketaatan itu ya berlaku sejak manusia ada, dan ketaatan itu dipacu sampai hari ini harus semuanya taat. Anak-anak taat sama orang tua, ya, hamba-hamba taat sama majikan, bahkan jemaat taat pada pimpinan, orang yang mengajarkan firman Allah kepadamu, jadikan mereka sebagai contoh dan teladan. Karena itu saudara-saudara, kita jangan tawar hati mengikut Tuhan. Jangan tawar hati mengiring Tuhan. Kenapa saya semakin mengikut Tuhan, semakin melewati proses. Ya, kita ini penuh dengan perjuangan. Ya, berapa lama lagi kita hidup? Tetapi saya mau katakan pada saudara, hari-hari ini adalah hari di mana manusia sedang dan harus memperbaiki diri secara baik. Saya akan berbahagia suatu saat nanti jika anak-anak saya ya menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang takut Tuhan. Saya akan berbahagia suatu saat nanti jika anak-anak saya baik secara daging maupun secara rohani ya mempunyai kualitas iman yang tidak mudah goyah. Jadi pelayan Tuhan, setia melayani Tuhan, taat, takut akan Tuhan. Ya itu kebanggaan, saudara. Sehingga hari ini kita dapat berkata bahwa kalau firman yang kita terima ini menjadikan kita menjadi hidup taat pada kebenaran firman Allah, menjadikan kita setia, menjadikan kita tunduk pada Allah, maka itu adalah bagian proses yang harus kita lewati. Sehingga kita harus menyadari betapa besarnya perhatian Tuhan terhadap saudara dan saya, terhadap kita semua. Kita harus memiliki tanda kebangkitan kembali, tanda pembaharuan, supaya apa? Kita jangan fokus pada sengsara orang lain. Jangan lihat kesesakanku. Kesesakanku itu adalah kemuliaan untukmu. Ya, penderitaan. Ya. Jadi seringkali kita melihat orang, wow itu enak sekali ya. Saudara tidak tahu prosesnya. Ya, enak sekali dia ya. Ya. Punya ini, punya itu, prosesnya ada, panjang.
proses panjang kita lewati. Sehingga hari ini saya dan saudara, kita semua harus memiliki pandangan iman yang benar. Ya, enak. Bahkan ada yang diproses terus. Karena kalau kita tidak taat pada teguran, maka Tuhan ciptakan proses penderitaan untuk menjadikan kita taat. Kalau kita tidak patuh ya pada Tuhan, Tuhan akan buat proses penderitaan itu sebagai bentuk, sebagai bagian dari proses untuk menjadikan kita taat. Seringkali justru kita tidak berdaya, baru kita mau semangat. Ya, saya sudah tidak berdaya baru semangat. Seharusnya kita bangun dari awal. Kita kembangkan, kita niatkan yang baik. Ya, sudah sakit-sakitan baru mau menyerah. Ya tidak ada yang mustahil sih. Ya, sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ya, tetapi kalau itu memang panggilan, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang lebih besar untuk kita menjadi baik. Ya, baik dan banyak terjadi. Detik-detik napas hidupnya dia berkata, jika engkau menambahkan usiaku, maka aku akan melayanimu setulus hati. Saudara, ya, Hizkia dalam keluh kesahnya dia berkata, Tuhan tambahkan umur. Dan begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Ayub dalam penderitaannya, dia tidak selangkah pun mundur untuk meninggalkan Tuhan. Ia tetap bertahan. Yang dari orang yang kaya raya diproses jadi menderita dan miskin, dan bertahan sampai proses perbaikan kembali, dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Banyak di dalam Alkitab. Ya, tetapi hari ini manusia daging kita tentu sulit untuk menerimanya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, apapun kondisi kita hari ini, apapun kondisinya, tetaplah Tuhan, jangan tawar hati. Kita bertahan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bertahan untuk meraih kemenangan, bertahan untuk memperoleh kemenangan, bertahan untuk memperoleh damai sejahtera, sehingga kita ada dalam pembelaan. Jadi kita tidak ada keraguan untuk menerima Yesus sebagai jalan masuk kepada Allah Bapa di sorga. Kita terima Dia karena kita melewati proses pembenaran. Haleluya. Ya. Topik yang kedua adalah hidup kekal. Bagaimana proses penyelamatan untuk memperoleh hidup kekal. Nanti minggu depan dilanjutkannya. Demikian firman Tuhan. Saya sampaikan hari ini. Kita bersama menyanyikan Kami Perlu Kau. Kemanakah kami mencari kasih sejati. Haleluya. Saya mengundang pemain-pemain musik dan singer untuk maju ke depan. Kemanakah kami mencari. Haleluya. Dan pelayan perjamuan suci mempersiapkan diri. Dengan rendah hati seluruh sidang jemaat, kita bangkit berdiri. Kita lantunkan pujian ini dengan tulus di hadapan Allah. Kemanakah kami mencari kasih sejati. Kemanakah
sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Semua nyanyikan pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Benarkah saudara memerlukan Tuhan? Di hadapan kita tersedia tubuh dan darahnya. Marilah kita tulus di hadapan Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Tuhan, jeritan hati kami. Kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tapi hari ini kami butuh Engkau ada di tengah kami. Dengan pelayanan para malaikat-malaikat di surga akan menjamah setiap hati kami dalam peran Roh Kudus yang akan berkarya secara ajaib untuk kehidupan kami semakin, oh Tuhan, mengalami satu tanda pembaharuan. Roh Yesus Kristus ada di tengah kami. Penuhilah jiwa kami, penuhilah hati kami, penuhilah roh kami Tuhan. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah roh Tuhan tetap memberkati. Dalam tanda ketaatan kami harus setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami tetap bersuka cita bersama kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Pelayan yang membagi-bagikan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemanakah kami mencari? Kemanakah
dapat? Jika sudah dapat, silakan bangkit berdiri. Jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan. Dengan tulus tundukkan kepalamu. Kami Haleluya. butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Jika semua sudah mendapatkan roti dan anggur, letakkan roti pada tangan kananmu, anggur pada tangan kirimu, dan mari kita bersama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah satu persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dan percaya dalam nama Yesus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang kita angkat, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah satu persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kebaikan-Mu Tuhan, haleluya, berlaku atas kami, memberikan kami kemenangan, memberi sukacita dan sorak-sorai, membuat kami dapat bertahan sampai Engkau datang kembali. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesukaan, berikan kami damai sejahtera, berikan kami sukacita oh Tuhan, dan biar roh Tuhan berkarya atas kami, memberikan kami kehidupan bertahan melewati dunia ini. Karena itu kami perlukan Engkau Tuhan. Kami butuh pelayanan para malaikat-malaikat di sorga. Kami butuh Roh Kudus untuk menolong kami bertahan melewati dunia ini, sehingga kami tidak kecewa
dan oh Tuhan tawar hati mengiring Tuhan. Tetapi lewat proses penderitaan demi penderitaan, Tuhan izinkan untuk kami menjadi pribadi yang tangguh, menjadi tahan uji, menjadi orang yang berkemenangan dan hidup berpengharapan pada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber sejahtera yang memberkati kami sekalian dari sekarang ini sampai kekal dan abadi. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, terima kasih buat pelayanan imam besar yang memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Pengumuman untuk kita ikuti sepanjang minggu. Sebentar sore ibadah pemuda remaja. Awal tahun ini kita memulai ibadah pemuda remaja jam 6 sore. Saya harapkan semua hadir dan kemudian kita sepakati regulasi perjalanan pemuda remaja ini, baik waktunya, baik programnya, dan agar semuanya dapat berjalan baik. Kemudian Kamis pendalaman Alkitab jam 6 sore, Sabtu ibadah doa penyembahan jam 6 sore, Minggu kebaktian sekolah minggu jam 8 pagi, dan kebaktian umum jam 9:15. Pokok doa untuk besok keluarga Mama izin ke Toraja dengan keluarga besok berangkat. Kemudian keluarga Pak John kembali dari Toraja besok kita doakan. Kemudian ucapkan selamat berbahagia bagi saudara Haris dan Olive yang telah ada di tengah kita, yang di rumah tangga yang baru dan tetap setia di dalam beribadah dan melayani Tuhan ke depan. Dan saudara-saudara kita yang lain yang sakit, kita doakan Pak Narno yang sakit, juga saudara Adit sakit, besok akan rekam jantung, dan juga saudara bantu saya juga dalam doa ya, dalam kondisi sakit juga secara fisik ya, besok rekam jantung juga ya, agar kita tekun setia sampai Tuhan datang kembali, karena tubuh kita semakin tua, semakin lemah, tapi roh kita tetap berkobar-kobar melayani Tuhan. Ya, saudara Sintike di Jakarta yang sedang berobat, ya, Tuhan tolong juga. Mungkin yang lain ya, kita doakan juga Ibu Wirna yang telah ditolong Tuhan melahirkan, agar Tuhan pulihkan keadaannya. Untuk saya himbau kepada ibu-ibu bisa berkunjung, ibu-ibu mengunjungi Jiwa Baru ya, bersama dengan Ibu Gembala. Tuhan tolong semua agar hari ini kita boleh bersama-sama menikmati cinta kasih Tuhan yang besar. Kita bersama bangkit berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kami. Doa kami, oh Tuhan, bagi saudara yang akan pulang kampung besok bersama keluarga Bapak izin, Tuhan pimpin perjalanan mereka melewati transportasi yang digunakan, baik laut, udara, darat. Tuhan campur tangan dan tolong tibakan di tempat tujuan dengan selamat. Kami berdoa juga buat saudara Pak John, jika Tuhan izinkan besok akan kembali ke Sorong, Tuhan pimpin perjalanannya dari Toraja nanti malam dan besok tiba di Sorong dengan baik. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit, saudara Sintike yang ada di Jakarta dalam, oh Tuhan kontrol, oh Tuhan tolong campur tangan untuk mereka dipulihkan secara sempurna. Saudara Pak Narno, Tuhan besok akan melewati proses pengecekan jantung bersama hamba-Mu. Tuhan pimpin dan berkati.
Saudara Adit, Tuhan Engkau sembuhkan tangan kirinya yang Tuhan cedera dan telah ditangani oleh dokter. Tuhan pulihkan secara sempurna. Juga Tuhan Engkau tolong Ibu Irna yang melewati proses persalinan, dan Tuhan telah memberikan kesehatan hari ini. Dan Tuhan nyata belas kasih-Mu dan pulihkan segala kondisi keadaannya agar mendapatkan kesembuhan secara sempurna pasca melahirkan. Tuhan, kami yakin dan percaya bilur-bilur-Mu berkuasa menolong kami. Berkati juga Tuhan keluarga Aris Pariakan yang telah Tuhan melaksanakan pernikahan dan menjadi keluarga yang berbahagia dan dipimpin, disertai oleh Tuhan senantiasa. Lah doa-doa permohonan kami Tuhan, haleluya, jika ada hal yang terlewatkan, Tuhan campur tangan dan tolong. Bahkan maksud dan tujuan kami untuk mengerjakannya yang terbaik, Tuhan dipermuliakan. Seluruh jadwal ibadah dalam minggu ini berkati nikah rumah tangga pelayanan kami, pemuda remaja sebentar sore Tuhan tolong, dan biarlah damai sejahtera Tuhan tetap menolong dan memberkati kami Tuhan. Besok Tuhan kami akan haleluya kontrol pengecekan jantung. Kiranya Tuhan akan menyertai kami, dan Tuhan berkat-berkat Tuhan akan memimpin dan memberkati agar apa yang dapat kami kerjakan bersama dengan Tuhan, dan selebihnya yang tidak mampu kami kerjakan, Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Pujian, syukur dan hormat hanya kami peruntukkan bagi Allah Bapa di sorga, dari sekarang ini hingga kekal selamanya. Kami mengakhiri ibadah. Saudaraku, pulanglah, terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.